Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin jamaah Masjid An-Nas yang dicintai oleh Allah, para pengurus TKM yang saya hormati, khossatan minkum Syekhona wa murabi Al-Hajj Rahmat Sobari yang saya hormati, dan para ustadz, para guru kita, para hujat, para alim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita bertemu kembali di bawah naungan nikmat Allah, khususnya nikmat mendengarkan akhir dari surat Al-Fajr tadi yang dibacakan oleh imam kita Pak Haji Bustami. Mari kita doakan semoga kita semua dan keluarga bisa mendengar ayat itu di akhir hidup kita. Amin. Bunyinya apa tadi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu jumhur ulama itu, ulama tafsir itu, walaupun ada khilaf ya, itu mengira atau menganggap ya, masih syak ini, bahwa itu suara Allah itu yang datang kepada orang sakratul maut husnul khotimah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Subhanallah, kembali kamu kepada Tuhan. Aku ini Tuhanmu, rabbiki, dengan ridho, radiyatan mardiyah, dan diridhoi. Senang ketemu senang, pas. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hamba-hambaku, yaitu para nabi, para rasul semua, siddiqin, sholihin. Wadkhuli jannati, nanti itu surga. Jadi itu yang kita harapin, Pak. Makanya saya tanya sama orang sebelah saya tadi, Pak Aleh, imam siapa tuh? Pak Bustami. Oh iya, kita doakan Pak Bustami dapat begitu ya, amin. Nanti kita juga semua begitu ya. Jangan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini giliran saya minggu keempat jadwal mengisi kajian di sini dan saya penuhi. Insyaallah pagi ini saya beri judul Marhaban ya Ramadan. Selamat datang. Marhaban tuh persamaannya ahlan wa sahlan itu. Tapi marhaban itu lebih melebarkan tangan menyambut Ramadan. Kita ini jangan pura-pura, Pak. Marhaban itu kita ucapin tuh dengan hati yang tulus. Kadang-kadang kita 3 hari sebelum Ramadan, alah lapar lagi dah sebulan. Lapar lagi dah sebulan itu. Itu karena kita nggak bisa ambil hikmah dari bulan Ramadan itu. Makanya kita itu selalu fokus pada menahan lapar dan haus aja itu. Tapi hikmahnya kita nggak bisa ambil. Al-Baqarah 269 berkata, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang sudah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberi banyak hadiah dari Allah. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu begini, ada dua nih takrifnya. Satu, hikmah itu adalah rahasia.
di balik satu kejadian atau satu perintah dari agama ini. Yang kedua, hikmah itu hukum di sesuatu yang kita tidak ketahui itu. Jadi hikmah la'allakum tattaqun dalam perintah puasa itu apa? Jadi takwa, selesai kan? Tapi pernahkah kita mengontrol kita udah takwa atau belum? Jadi saya sekarang mau sharing nih sama-sama. Yuk kita ambil hikmah nih. Hikmah la'allakum tattaqun. Ada benang merah pasti. Kenapa orang jadi takwa itu mesti puasa gitu loh. Kenapa? Ya kan? Gitu. Nah itu semuanya kita pelajari di sini, kita kaji dengan tafsir bil ma'tsur aja. Tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis gitu. Sama Al-Quran pun menyuruh begitu. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Jadi Quran itu petunjuk, tapi juga ada ayat yang memberikan penjelasan atau bayan terhadap huda gitu. Ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau cerita dulu nih. Jadi ada relasi antara la'allakum tattaqun dalam perintah puasa tadi dengan puasa itu sendiri itu. Saya kasih hubungan ayatnya. Di dalam ayat itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebenarnya maknanya bukan mewajibkan itu. Wahai orang-orang beriman, telah ditulis atas kamu. Ya Ustaz begitu ya. Kutiba itu telah ditulis, Pak. Al-Quran dan hadis kalau mau mewajibkan sesuatu nggak pernah pakai kata kutiba. Contoh, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin, ya kan? Salat Jumat itu hak yang wajib, pakai kata-kata wajibun. Atau contoh kedua, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah, pakai farada. Ini kutiba ini. Cuman ada 2 per 3 gitu di Quran. Kutiba alaikumul qital ya, kutiba alaikumus. Telah ditulis atas kamu hai orang-orang beriman, kamu berpuasa. Di mana wajibnya? Ya kan? Para penerjemah itu menulis telah diwajibkan itu sebetulnya untuk mendekati makna yang sebenarnya gitu loh. Supaya orang-orang yang awam terhadap tafsir dan terjemah itu enggak terlalu belok. Kok ditulis? Itu maksudnya telah ditulis di kitab Lahul Mahfuz. Ditakdirkan bahwa kamu makhluk yang berpuasa. Kutiba alaikum. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Ini orang bertakwa ini kan kadang-kadang jadi jargon dong ya. Soalnya kalau terakhir dari finishnya puasa adalah la'allakum tattaqun, harusnya sekarang kita udah lebih takwa, udah puluhan tahun kan puasa. Kenapa terus diulang-ulang? Tiap tahun harus puasa lagi, harus puasa lagi. Begitu. Nah, ada ayat dalam Ali Imran 135. 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu. Nah ini nih lihat ya. Bersegeralah kamu. Kamu nih siapa nih? Mendapat ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang takwa. Tadi puasa nyebut agar kamu bertakwa. Yang diseru sama Allah, bersegeralah untuk apa? Ampunan dan surga. Yuk kita rangkai dulu hikmahnya nih. Jadi orang yang puasa itu agar bertakwa. Kata Allah, agar masuk surga. Kamu berpuasa supaya kamu masuk surgaku. Uiddat lil muttaqin. Tapi masuk surgaku itu ada syarat.
harus dapat maghfirah dari aku, harus dapat ampunan alias bebas dosa, 0. Orang kalau mati bawa iman tapi masih ada dosa, masuk surga tapi mampir di neraka. Jadi orang mati bawa iman, ya, bawa iman tapi masih ada dosa yang belum dia minta ampun untuk tobat, masuk surga Pak, pasti. Karena Rasulullah yang jamin itu. Kullu ummatin dakhalal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Amin Pak. Amin. Masa nggak amin? Terlewat loh digosong. Setiap umatku pasti masuk surga. Tapi sayang disayang, Allah itu punya alat Pak. Jadi orang bertakwa itu, yang katanya bebas dosa itu seperti emas murni. Kalau dia berdosa di dunia, emas murni campur logam lain. Dan emas kalau mau balik jadi emas murni harus dibakar, digosok, nggak bisa dikerik, nggak bisa dibakar. Nah orang seperti emas murni seperti itu. Kalau dia mau balik kepada fitrah harus dibakar. Dan Allah punya alatnya tuh Pak. Bapak jangan khawatir, nggak akan gosong, malaikat udah tahu. Wah gorengnya gimana udah tahu. Kalau mau cari pengalaman. Nah ini kan kita menghindar. Makanya orang yang takwa disebut bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Artinya jangan buat salah sedikit pun. Dan surga yang luasnya satu orang sholat langit dan bumi itu. Mu'iddat lil muttaqin. Jadi diwajibkannya puasa telah ditulis, ditakdirkan kamu puasa itu supaya kamu itu pantas masuk surga. Pantas masuk surga. Kenapa? Karena kamu nggak punya dosa. Masuk surganya juga Pak, itu tanpa hisab. Dan disambutnya seperti VIP. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya digiring secara berombongan ilal jannati, kepada surga, zumaro, berombong-rombongan. Rombongan Masjid Anas, pimpinan Pak Rahmat Sobari, panggil, amin Pak. Amin. Bareng masuk surga, tapi bidadarinya lain, jangan rebutan Pak. Satu orang dapat 70. Hatta iza jauha, sehingga sampai orang bertakwa yang berombongan itu ke depan surga. Wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu surga itu. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata pada mereka itu, penjaga surga itu, assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat ya. Selamat dan senang-senang ya, berbahagia, tibtum fadkhuluha khalidin, masuk kamu, jangan keluar lagi. Hebat nggak orang takwa tuh. Nah mencapai itu Allah kasih kesempatan 1 bulan itu. Kamu saya didik 1 bulan jadi ahli surga, jadi calon penghuni surga. Memang kalau orang benar-benar takwa Pak, dia berdoa ntar, ya Allah sampaikan aku di Ramadan, puasakan aku 1 bulan penuh, dan matikan aku di bulan Syawal. Mau Bapak doa gitu? Nggak mau kan? Karena khawatir bulan Syawal buat dosa lagi Pak. Kita ini jangan pura-pura dah. Kita pengen surga kan? Ya. Kepenginan kita sama surga sama pahala itu tidak mengurangi ikhlas kita Pak. Jangan salah paham tentang ikhlas. Nabi pernah berkata begini, ala inna ma akhfafa ma akhafu ala ummati asyirku bih. Ketahuilah sesungguhnya aku khawatirkan dan aku takutkan atas umatku adalah syirik kepada Allah. Ala ketahuilah, la ya'kuluna ta'buduna wasanan wasamsan wa qamaran. Saya ngomong soal syirik barusan itu, saya bukan ngomong soal kamu nyembah matahari, nyembah patung, apa nyembah bulan. Tapi yang saya maksud syirik kepada Allah adalah walakin a'mali li ghairillah. Kamu berbuat ibadah, berbuat amal sesuatu bukan karena Allah. Itu yang namanya tidak ikhlas. Wa syahfatan khafiyah, dan dalam hatimu ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Itu baru
Tapi kalau kita bilang sama Allah, ya Allah aku minta surgamu, ngarepin pahala, bukan tidak ikhlas, kita membenarkan janji Allah karena Allah promo. Allah dan Rasulnya itu promo soal pahala dan surga. Innallazina amanu wa amilus solihati, terus apa? Ajrun khairun mamnun, falahum ajrun khairun mamnun. Itu kan pahala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Rasulullah berkata sedekah jariyah segala macam. Maksud kita nggak boleh ngarepin, ntar nggak ikhlas. Karena Allah menjanjikan. Itu maksudnya. Ya. Nah kita mau surga semua. Oleh sebab itu kita sambut Ramadan ini. Saya ini niat kita ganti. Bukan niat kita, apalagi ada kepala rumah tangga yang udah bikin jadwal, Pak. Senin kolak, 2 bakwan, Selasa bakwan, 3 bakso, bakpo, bakmi, nggak itu yang kita fokus kita bukan itu, Pak. Fokus kita bagaimana ketika di akhir Ramadan, tahu-tahu jadi orang bersih. Kelihatan dari mukanya, Pak. Kelihatan nunduk gitu. Ada cewek, enggak, astagfirullah gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, astagfirullah. Karena menurut Sayyidina Ali pandangan pertama adalah haknya gitu kan ya. Tapi enggak nih sekarang kenapa mesti puasa? Kenapa untuk orang bebas dari dosa mesti puasa? Itu kan pertanyaannya. Supaya kita jelas, supaya kita nih enteng puasanya. Orang puasa itu dilemesin sama Allah. Orang kalau udah lemes, apalagi 12 jam lebih, mana bisa berbuat maksiat? Mulutnya bau. Iya, Pak. Mau judi gitu, lapar. Mau zina, minder sama ceweknya. Ya betul. Segala macam itu ditekan sama Allah. Kita di model seperti malaikat. Makhluk kalau udah nggak mau makan, nggak mau minum, berarti nggak ada pembuangan, nggak ada kotoran. Nggak mau jima, berarti nggak junub. Makhluk itu ada nggak gitu? Ada malaikat. Kita mau di model seperti malaikat. Malaikat dengan tidak makan minum dan itu la ya'sunullaha ma amarahum. Ya kan? Malaikat tuh sifatnya selalu memenuhi perintah Allah. Gitu. Jadi kita ini mau dibikin di model seperti malaikat nih, sebulan penuh. Jadi Bapak juga jangan salah paham. Menahan lapar dan haus dan jima dengan istri di siang hari, dan juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya itu maghrib pluk, bukan bebas. Yang bebas cuma makan minum sama jima doang, tapi yang lainnya tetap dijaga sebulan penuh. Mulut dijaga, segala macam. Kalau mau jadi orang yang bebas dari dosa, itu maksudnya hikmahnya puasa Ramadan itu. Nah, saya mau ceritakan bahwa semua ayat mengenai puasa itu la'alakum tattaqun, la'alakum tashkurun, la'alakum yarsyudun, la'alakum tattaqun. Al-Baqarah 183 sampai 187. Tapi semua hadis mengenai puasa enggak ada bicarain takwa, bicarainnya surga dan neraka. Ini benang merahnya, Pak. Makanya kita sekarang niat puasa nanti makin hari makin baik. Ini kan Bapak bulan puasa ini Ramadan ini kalau bisa nggak bisa jadi orang baik nggak apa-apa, asal jangan berbuat jelek. Saya ulangin ya, Bapak nggak bisa berbuat baik jadi orang baik nggak apa-apa, asal jangan berbuat jelek satupun. Oleh sebab itu ditahan hawa nafsunya dari fajar sampai maghrib, itu aja. Nah, saya mau membacakan sebuah hadis yang isinya penjelasan Rasulullah mengenai Ramadan, yang mayoritas dominan isinya itu mengenai balasan orang yang berbuat baik di bulan Ramadan. Dominasinya, mayoritasnya adalah isinya surga dan bebas dari neraka. Kan jelas jadi bahwa la'alakum tattaqun, untuk membuat kamu pantas masuk surgaku, karena ciri pertama orang takwa adalah bebas dari dosa. Orang kalau udah bebas dari dosa, matinya denger itu, Pak. Tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
Mudah-mudahan semua kita begitu, amin. Saya bacakan hadisnya, saya ambil dari Sahih Ibnu Khuzaimah, kitabnya hadis nomor 1170. Riwayatnya dari sahabat Salman Al-Farisi. Nanti kita lihat betapa Allah Maha Murah memberikan kita 1 bulan yang namanya Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Salman Al-Farisi qal, dari Salman Al-Farisi dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi min Sya'ban faqal. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah berkhutbah kepada kami. Jadi khatabana itu Rasulullah SAW telah berkhutbah kepada kami. Khutbah apa? Karena khutbah dalam Islam itu ada khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah salat gerhana, khutbah salat Id. Dikatakan oleh Salman, khatabana Rasulullah SAW fi akhiri yaumin, di hari akhir ya, min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Ya, jadi kemungkinan besar nih Rasulullah lagi khutbah Jumat. Rasulullah telah berkhutbah kepada kami di hari terakhir bulan Sya'ban. Faqal, beliau berkata, faqal jangan disalahpahami bahwa Salman Al-Farisi mengutip semua khutbah Rasulullah. Tidak, dia seperti reporter TV aja, bahwa sebagian isi Rasulullah khutbahnya adalah begini, gitulah kira-kira gitu ya. Apa yang beliau kutip dari Rasulullah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun. Wahai manusia, qad, sungguh kalian akan dinaungi oleh 1 bulan yang agung dan bulan yang berkah. Jadi kemungkinan besar ini setelah turun perintah puasa ini, maka Rasulullah mengumumkan ini, ya, sungguh kalian akan dinaungi oleh 1 bulan syahrun azimun yang agung, syahrun mubarakun yang berkah. Syahrun fihi syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr. Bulan, 1 bulan di mana di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu sudah diterangkan ya sama Ustadz kita nih, Ustadz Ato, siapa semua menerangkan Lailatul Qadar. Ya. Udah, kemudian Salman meneruskan lagi, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamal lailihi tatawwu'a. Di sini baru kita tahu Rasulullah menjelaskan ayat tadi itu telah dijadikan oleh Allah di bulan Ramadan itu puasa wajib dan qiyamal lailihi, dan mendirikan malam di dalamnya tatawwu'a. Tatawwu'an apa ya? Tambahan, bukan? Apa sukarela? Jadi Allah menjadikan bulan Ramadan itu siangnya puasa, mendirikan malam di dalamnya itu pelengkap dari puasa itu. Mana ada sempat maksiat, Pak? Ini pesan yang ada hikmahnya kan? Oke, terus. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang dalam bulan itu mendekatkan diri, taqarraba fihi, dalam bulan itu mendekatkan diri pada Allah bi khaslatin minal khair, dengan perkara-perkara kebaikan. Maksudnya perkara-perkara baik itu perkara sunnah bisa, perkara mubah, halal, pokoknya kita niatnya dekatin diri pada Allah, baca Quran, jaga wudu, sedekah, segala macam yang sunnah-sunnah itu. Barang siapa yang mendekatkan diri dalam bulan itu bi khaslati minal khair, dengan perkara kebaikan, kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, sama dengan dia mengerjakan pekerjaan wajib di bulan lain. Subhanallah. Jadi pahala sunnah jadi pahala wajib. Lalu disebut lagi oleh Salman, Rasulullah bersabda, wa man adda fihi faridatan, barang siapa yang mengerjakan pekerjaan wajib dalam bulan itu, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa, sama dengan dia mengerjakan 70 kali wajib di bulan lain. Kira-kira tertarik nggak? Tertarik. Nah, pekerjaan wajib di bulan puasa itu cuma 2, kan? 1 itu puasanya sendiri, yang kedua sholat. Ketika kita berhasil mengerjakan itu saja, dilipat gandakan 70 dikali 10, 700. Luar biasa orang berpuasa ini.
Nah, kemudian dilanjutkan lagi, wahwa syahrus sabr. Dan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Wasabru sawabuhul jannah. Dan sabar itu balasannya surga. Udah saya terangkan sabar ya Pak. Ya. Pak Tatang udah bisa sabar? Udah, alhamdulillah ya. Karena kemarin nggak sabar kan? Kemarin katanya susah Pak sabar Pak. Orang utang nih sampai banyak mas saya begitu Pak ya. Pak Chandra juga udah, Pak Chandra mana? Alhamdulillah. Lalu diteruskan lagi wasyahrul muwasah. Ramadan itu bulan berbagi, bulan simpati. Berbagi ini Pak. Aduh, ntar saya terangkan lagi. Saya terusin dulu ya. Wasyahrul yuzadu fihi rizqil mu'min. Dan Ramadan juga termasuk bulan tempat Allah menambah rezeki orang mukmin. Rezeki bukan cuma duit loh Pak. Jadi sehat, anak-anak pada ceria, istri senyum terus gitu. Pak THR mana Pak? Ya kan, stres kan Pak? Stres. Oh ya udah surga aja dah. Ya kan. Terus di sini mulai kita tahu bahwa Allah dan Rasulnya menyediakan sarana untuk kita bebas dari dosa. Man fatara fihi shaima atau shaiman ya. Shaiman kana lahu maghfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratan lidzunubihi, maka baginya ampunan dari dosa-dosanya. Kasih diampuni nama Allah. Kasih buka puasa diampuni oleh Allah. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan akan dibebaskan baginya dari api neraka. Ngasih makan buka puasa Pak, ya Pak, kasih makan doang. Apa jaminannya? Kalau dikata ngasih buka puasa, diampuni dosanya, takjil, dan akan dibebaskan dari api neraka. Jadi Bapak yang bulan-bulan kemarin, tahun kemarin masih bakhil, keluarin bakwan, bakpao, bakpil, sediain dana Pak. Satu hari saya 20.000 lah, teh kotak aqua gitu. Ustadz lewat, tat aqua, kan kenyang tuh ustadznya, gemuk kayak begini nih. Ya, lalu wa kana lahu mislu ajrihi, ini udah diterangkan oleh Ustaz Zulkifli ini, min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Kalau orang kasih buka puasa kemudian dia dibalas oleh Allah dengan apa, bebas dari neraka dan ampunan, juga diberikan pahala yang sama dengan orang yang berbuka itu. Pahala orang berbuka lain-lain Pak ya, karena pahala itu kan, pahala puasa itu ada berapa derajat gitu. Sesuai keterangan dari guru kita ini kan, puasanya aja ada puasa awam, ada puasa khawas, puasa khawasil khawas. Pahalanya juga begitu Pak. Maka Rasulullah bilang, kam min shaimin, berapa banyak orang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, nggak dapat apa-apa dari puasanya. Maksudnya nggak dapat pahala, ilju walatos, kecuali lapar dan haus. Jadi masing-masing orang beda-beda puasanya. Ada yang udah bener-bener Pak pakai kacamata kuda gitu, dia kerja ke kantor, puasa nahan diri. Biasa kalau lihat perempuan di pinggir jalan dia begini sampai di jalan, di spionnya gitu. Ini enggak puasa, tapi nggak kuat gara-gara ada disalip angkot, dia bilang, woi, kena lagi, berkurang pahalanya gitu. Jadi lain-lain pahala orang gitu. Nah ini kalau orang yang ngasih buka puasa ini, dia dapat juga pahala dia ini. Mudah-mudahan yang kita kasih buka puasa ini orang yang taat, jadi 100% dapat tanpa mengurangi pahala dia. Tuh udah 3 balasannya. Pertama, kita dibebaskan dari api neraka, diampuni seluruh dosa kita, dan dapat pahala yang sama. Lalu mendengar begini, dulu khutbah Jumat bisa diinterrupt Pak, bisa ada yang nanya. Ada sahabat nanya, qulna, kami berkata nih para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
laisa kullana yajidu ma fatara shaima. Kami ini orang miskin, nggak bisa kasih buka puasa seperti yang kau perintahkan itu. Masya Allah. Jadi dulu ngaku Pak kalau miskin, sekarang kan enggak, handphone nyicil, ya kan? Biasa gaya orang sekarang. Subhanallah. Jadi ada yang tanya sahabat, karena kenapa dia tanya? Karena gairahnya, karena gairahnya terhadap agama tuh tinggi. Rasulullah kasih begitu, dia tertarik, dia bilang, tapi saya nggak punya sarana, ya Rasulullah. Laisa kullana, saya nggak punya apa-apa untuk melaksanakan apa yang kau perintahkan. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadzal shawab. Allah akan memberikan pahala balasan yang sama. Ya tadi itu, bebas dari neraka, diampuni sama dapat pahala itu. Man fatara shaiman, siapa-siapa yang mau memberikan buka puasa ala tamrin, dengan sebutir korma, wa syarbatin ma'in, segelas air, seteguk air, wa maskotil laban, dan susu yang dicampur air. Jadi maksudnya sederhana aja nggak apa-apa, bakwan potek 2 sama air segelas, nggak apa-apa Pak. Pahalanya sama dengan orang yang kasih hoka bento. Wah, ya kan, jangan gaya, udah kasih, pokoknya ikhlas kita ngasih untuk orang berbuka puasa, balasannya sama. Walaupun dia hanya ngasih bakwan, yang ini ngasih apa itu, sama semua. Dah, lalu sahabat yang nanya itu lega. Rasulullah meneruskan khutbahnya. Wa huwa syahrul awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru atqum minan nar. Dan bulan Ramadan itu awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya atqum minan nar. Ya, ini khilaf penjelasannya. Yang penting kita tahu bahwa Allah memberikan 3 hal ini di bulan Ramadan lah. Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan maghfirahnya, dan Allah menurunkan pembebasan dari api neraka. Kan jelas tadi seorang takwa tadi. Terus ya, saya persingkat ya. Sampai jam berapa saya, Bu? Jatah. Jam 9 ya. Yang bilang guru kita Pak saya. Sudah? Man khaffafa an mamlukihi, barang siapa yang meringankan kerja pembantunya fihi, di bulan Ramadan, ya. Jadi ya, kalau Bapak punya pembantu nih, ghafarallahu lahu wa atqahu minan nar. Allah akan ampuni dia dan akan Allah bebaskan dari neraka. Pembantu biasa jam 9 udah ngepel nyuci, siang habis zuhur terus nyetrika, terus masak buat segala macam itu. Bulan puasa kan kosong Pak ya, nggak ada makanan segala macam. Terus dia masih nyuci sekarang. Ntar aja Cem, tidur dulu kamu. Wah, kita ringankan pekerjaannya. Mau menjelang Lebaran, THR-nya biasa 3 juta, ini 30 juta ya. Wah gitu. Kita ringankan pikiran dia gitu ya. Kalau ada duitnya Pak. Barang siapa yang sanggup mengadakan begitu, maka Allah ampuni dosanya. Dosa kita kan segunung Pak, Allah ampuni. Terus ya, waman asba'a fihi shaiman, tadi tuh, barang siapa yang memberikan seteguk air kepada orang puasa itu, saqahullahu min haudi, Allah akan memberinya minum dari telagaku. Jadi perlu Bapak tahu, Rasulullah dikasih telaga sama Rasulullah tuh, sama Allah itu di 2 tempat. Satu di Padang Mahsyar, namanya Telaga Al-Kautsar, satu di surga. Yang di Padang Mahsyar itu nanti kita datang semua ke sana. Itulah syafaat pertama yang sering guru kita bilang, semoga kita diakui oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Di situ, di telaga itu, karena Rasulullah lagi mengabsen kita. Ummati, Mas Aleh sini, Bang Ii sini, gitu, dipanggil sama Rasulullah semua. Semua kita pengen, karena mau dikasih air itu gratis. Tapi malaikat azab banyak yang menghalangi orang-orang Islam. Jangan dekat Rasulullah. Seolah-olah CPM. Kenapa? Itu kan umatku. Aku mengenalnya. Kita dikenal sama Rasulullah, diakui. Tapi malaikat menghalangi. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Gitu katanya. Jadi kita berdoa, makanya dengan salawat itu, semoga Rasulullah memberi syafaat pada kita. Amin. Syafaat pertama.
Syafaat kedua nanti Rasulullah sujud di hadapan Allah langsung untuk membebaskan umat Islam yang mukmin dan di neraka dikeluarkan. Allah kabulkan. Ini jangan amin Pak. Kita kan maunya tanpa hisab ya, langsung masuk. Oke. Barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa tadi, berbuka puasa, saqallahu min haudi, akan diberi minum oleh Allah dari telagaku, syarbatan, sekali teguk, la yasma'u hatta yadkhulal jannah, tidak akan lagi kehausan sampai dia masuk surga. Amin. Karena urusannya cuma surga Pak. Ya, terus ini perintahnya nih ya, biasa kita jalanin kalau di tarawih segala macam. Wastaghfiru fihi min arba'in khisal. Dan di dalam bulan Ramadan itu banyak-banyaklah engkau mengerjakan 4 perkara. Disuruh Rasulullah banyak-banyaklah engkau mengerjakan 4 perkara. Khaslatani turduna bihi marabbakum, 2 perkara kalau kau kerjakan Allah ridho sama kamu. Wa khaslatani la ghina'a bikum anhuma, 2 perkara lagi kalau engkau kerjakan memang kau butuh sama 2 perkara itu. Jadi kita disuruh ngerjain 4 perkara, yang 2 Allah akan ridho kalau kita ngerjain itu. Banyak-banyak nih. Yang 2 lagi memang kamu butuh dengan itu. Nih, saya katakan sekarang apa minggu depan, Pak? Sekarang aja ya. Oke. Katanya jam 9. Fa amal khaslatanil latani turduna bihi marabbakum, adapun 2 perkara yang kau kerjakan bisa membuat Allah ridha. Lihat. Fasyahadatu alla ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, wastaghfirunahu, dan kau mohon ampun padanya. Ini pengamalannya dengan berkata asyhadu alla ilaha illallah. Coba Pak. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Banyakin Pak. Begitu Bapak bilang di bulan Ramadan sambil motong wortel, sambil nyetir asyhadu alla ilaha illallah, Allah ridho. Astaghfirullah, mohon ampun, Allah ridho juga. Terus ini udah deket Pak, udah terakhir. Astaghfirullahu. Wa amal khaslatani la ghina bikum anhuma, adapun 2 perkara yang kau memang sangat butuh kepada perkara itu, fatas'alunallahal jannah, mintalah pada Allah surga. Nah, disuruh Pak. Ustadz, saya nggak ikhlas dong kalau minta surga. Baca nih hadis, gitu ya jawabannya. Fatas'alunallahal jannah, maka mintalah pada Allah surga. Wa ta'udzuna bihi minan nar, dan mohonlah perlindungan pada Allah dari api neraka. Pengamalannya gimana? As'alukal jannah, yuk. A'udzubika minan nar. Dari awal, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, a'udzubika minan nar. Semoga kabul ya Pak Bapak terima aja ya, kalau saya salah ya dimaafin, tapi ini kebenaran yang diungkap oleh agama ini untuk bekal kita Ramadan nanti. Kita niatnya memang menjalankan perintah Allah karena Allah mewajibkan, sekaligus menerima tawaran Allah, kita mau dimasukin dalam surganya dengan syarat bebas dari segala dosa alias takwa. Semoga kita dapat mengikuti ya, dan dapat menjalani dengan baik 1 bulan penuh. Kemudian kita dan keluarga, kemudian kita diumurkan panjang juga sampai Ramadan tahun depan lagi. Wah, tamak Pak kita Pak ya, soal pahala ini, soal surga. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas upayanya Ustaz. Silakan bagi jemaah yang ingin bertanya. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf, mungkin sekali kesempatan ini saya juga memohon minta maaf untuk bilang puasa kepada semua rekan-rekan yang ada di sini. Amin. Satu itu, tadi Pak Ustadz bicara masalah takwa. Definisi takwa apa Pak? Kenapa Pak? Definisi takwa. Iya. Satu itu. Dan masalah surga. Mm-mm. Adam aja salah satu diusir dari surga. Kita yang banyak saleh yakin masuk surga, kan gitu. Nah itu motivasi aja lah. Iya Pak. Jadi itu aja mungkin yang tadi definisi takwa aja Pak. Iya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bahasa Indonesianya dari sini takwa itu kan sebetulnya secara global akhirnya menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan Pak. Itu kan globalnya begitu. Tapi takwa kemudian dikasih petunjuk oleh Quran ini, bukan pendapat ya, tapi Quran ini memberi petunjuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Saya menghimpun juga dari beberapa kitab, ciri orang bertakwa itu banyak sekali Pak. Dalam Quran aja kita temukan ada 37 ya. Di antaranya tadi yang saya bacakan ayatnya itu. Waidatil muttaqin allazina yunfikuna fi sarra'i wad dharra dan seterusnya itu. Jadi kalau ditanya apa kita udah yakin masuk surga, ya harus optimis Pak Panca. Kalau nggak optimis ya kita sama dengan apatis kan. Jadi optimis, tapi kan kita mesti tahu caranya Pak. Nah cara yang syar'i tadi itu. Kalau kita lihat cara masuk surga itu, Allah selalu mentektokkan amal kita itu kepada manfaat orang lain dulu Pak. Jadi kamu bisa masuk ke dalam surgaku kalau kamu ada manfaat banyak untuk orang lain. Rasulullah pernah berkata begini, ya ayuhan nas, supaya orang beriman, afsyus salam, berilah salam. Ini Rasulullah yang bicara Pak ya Pak Panca ya. Wa atimut ta'am, dan berilah makan. Ya, terus wasallu billaili wa nasun niyam, dan salatlah kamu di saat orang lain tidur di tengah malam gitu. Yadkhulul jannah bisalam, masuklah dalam surga dengan selamat. Hanya dengan menjalankan itu kita bisa masuk surga. Jadi begitu Pak Panca. Kalau apakah yakin apa tidak, jangan kita bandingkan sama Adam, dia nabi Pak. Nabi yang diuji berat Pak. Ya, nabi yang diuji dengan godaan setan dan sebagainya. Tapi kita ini optimis karena Rasulullah juga udah memberikan janji, kullu ummatin yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga illa man aba, terkecuali yang nggak mau, yang enggan. Siapa yang enggan itu? Siapa yang taat padaku, dia yang masuk surga. Siapa yang man asoni, siapa yang nggak taat padaku, fahuwa aba, maka dia aba. Fahiyya apa fahuwa Pak Ustaz? Ini kalau bahasa Arab nih saya nanya sama dia aja dah. Gitu Pak, baca ya. Tapi apakah sekedarnya optimis toh? Kenapa? Apakah sekedar cuma optimis toh? Ya, optimis itu dibarengi dengan Tidak melakukan hal-hal yang itu tadi kan ditawarkan. gitu. Iya, optimis itu. Kita bilang, wah, gue optimis nih gue masuk surga. Siap, baik. Tapi apakah itu dia bisa melakukan atau tidak itu kan kita tidak tahu ya. Iya, tidak tahu. Masing-masing dibebani oleh Allah satu perbuatan ibadah yang kalau dia laksanakan itu dengan mengorbankan segala macam namanya takalluf. Saya mau optimis saya lakukan ini, begitu Pak. Bukan optimis ya sambil ngomong di bawah pohon, saya optimis surga, paling surga nih surga gitu, nggak bisa juga begitu. Ya Pak Panca ya. Mohon maaf, terima kasih. Ada lagi Pak? Kiri apa kanan nih? Pak siapa? Pak Tatang, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengar uraian bagaimana kita beribadah kepada Allah, gimana kita berusaha untuk bisa masuk surga dengan kegiatan-kegiatan kita yang benar-benar akan pasti tadi masuk surga. Tapi kalau ada satu landasan yang kita tidak akan masuk surga walaupun kita sudah melakukan apa yang telah kita kerjakan perintah di Allah. Iya. Salah satunya mungkin bapak-bapak, ibu, bapak-bapak sekalian masih punya orang tua, terutama ibu. Kalau kita di sini, walaupun kita berbuat yang macam yang tadi Pak Ustaz bilang, tapi kalau kita masih punya ibu dan kita durhaka kepada ibu, tidak akan dapat wanginya pun tidak akan dapat. Jadi kalau masih ada bapak-bapak yang masih punya ibu,
sayangilah ibu kita, baru kita bisa masuk. Subhanallah. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Wah, ini mau nasihat berharga sekali. Luar biasa. Ada sedikit riwayat al jannatu tahta adamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ya, bahkan Roma Irama dalam album ke-16 side A lagu ketiga. Hai manusia. Ini kalau nyanyi amplopnya lebih gede, Pak. Jadi saya tahan aja jangan nyanyi. Emang Ustaz tadi Hidayat aja ya begini kan? Ya, jangan begitu. Pak Panca suka begitu cari gara-gara. Selanjutnya, Pak Chandra tadi. Oh, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bulan puasa itu memang kita diperintahkan tidak boleh marah dan sebagainya. Iya, iya. Tapi kita lupa juga Pak, ibu jari kita Pak. Nah, itu Gadget itu. Oh, iya. Nah, gimana tuh Pak, kita juga mau gerakan sesuatu memang merasa di gerakan belum tentu itu benar. Rasul berkata, salamatal insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia karena dia sanggup menjaga lisannya. Lisan diwakilin kita Pak Chandra sama jempol, betul? Iya. Sekarang kita ngomong, misalnya kita mau kumpul-kumpul reuni, kita ngomong oke aja kan pakai jempol, OKE. Padahal kan itu aslinya mewakili oke gitu kan. Aku akan hadir gitu. Berarti mislul lisan adalah jempol. Jadi semisal lisan, dia juga bisa berbahaya kan. Nah, pertanyaan Pak Chandra mungkin bisa saya simpulkan, gimana tuh kalau kita kebobolan di bulan puasa? Kita kemudian yang ditanya apa, Pak? Puasanya apa gimana? Yang ditanya oleh Pak Chandra, puasanya bagaimana? Ya, ini ada hadis Nabi nih. Malam yada' qaula zur wal amala bihi, barang siapa di bulan Ramadan lagi puasa itu nggak bisa menahan perkataan dusta. Qaula zur itu bukan cuma dusta sebenarnya, pokoknya perkataan yang nggak berguna aja. Perkataan nggak berguna itu banyak, Pak. Dalam bulan puasa itu sebetulnya ya perbuatan yang kurang baik tapi nggak dosa. Di bulan puasa tuh nggak boleh. Ya betul, boleh bahasanya Pak. Baik, nggak mutu, nggak dosa, tapi nggak boleh. Contoh, saya bilang sama Pak Ustadz ini, sialan lu, Ustadz baris lagi boleh nggak? Boleh, asal persis. Sialan lu. Jangan ditambah. Saya mukul, dia pukul lagi. Dalam Islam boleh, nggak dosa. Tapi harus sama, Pak. Sakitnya sama, birunya sama. Iya. Kalau susah kan? Itu aja nggak boleh. Orang disuruh bilang, ini imun, aku lagi puasa, maaf. Jadi kalau mau dipukulin orang, buru-buru pergi. Saya puasa. Ntar loh ya bulan depan. Surga nggak tuh yang begitu? Gitu Pak. Jadi berkurang pahalanya. Berkurang bukan batal. Secara syariat dia puasa, tapi pahalanya jadi berkurang gitu. Kan nggak enak. Mendingan diem aja Pak. Kalau perlu pakai handy plus diem gitu. Jarinya ya diborgol. Ya, jadi memang kita mesti menghindari min husnil islamal mar'i, dari kebaikan orang Islam itu adalah tarku malam yaknihi, sanggup meninggalkan yang tidak perlu. Malam habis taraweh, udah tadarus, kerambol, pakai tepung tuh. Gitu. Di saat mana kerambol yang makan setengah jam itu bisa menghasilkan zikir ratusan. Jadi kita bisa kategorikan kerambolnya nggak berguna, tapi zikirnya bisa berguna, berlipat-lipat. Betul begitu? Nah, gitu. Jadi kita orang Islam mesti cerdas Pak di bulan Ramadan tuh. Hindari yang nggak berguna, yang nggak bermutu kata Bapak ya. Yang nggak bermutu hindari. Gitu. Begitu Pak Chandra? Salah satunya itu ya, karambol ya. Ya bukan, ini contoh. Bapak aja sensitif banget. Oke. Mudah-mudahan nggak baper Pak ya. Saya cuma mengingat
ngimbau doang Pak. Iya. Ini menjelang puasa. Iya, Pak. Hati-hati dengan share-sharean lagi nih. Share-sharean apa? Di grup gitu ya. Sama supaya ngingetin doang. Pas dibuka gampang gitu ya. Iya. Foto siapa gitu. Iya. Foto Gojia gitu ya. Masya Allah. Naik sepeda mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di balik sepedanya itu. Yang lain udah. Mungkin udah. Mungkin udah ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang tanya lagi, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.